warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didin Holidin. Saya adalah guru PJOK di SMK Negeri 22 Jakarta. Sekaligus saya juga adalah peserta diseminasi PKG PJOK untuk Jakarta Timur, DKI Jakarta, gelombang kedua kelas 31. Saya akan berbagi praktik baik tentang rencana tindak lanjut, yakni jalan sehat menyusuri Kali Ciliwung. Untuk lebih lanjutnya, mari saksikan video saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Komunitas Belajar di SMK Negeri 22 dan masing-masing perwakilan dari kelas dan OSIS yang telah hadir memenuhi undangan saya selaku guru PJOK, yang mana saya akan memaparkan tentang rencana kegiatan ya untuk mata pelajaran olahraga, terutama kaitannya dengan kegiatan kokurikuler. Saya berencana membuat kegiatan yakni jalan sehat ya, mengikuti alur sekitaran Kali Ciliwung, karena kegiatan ini sebetulnya belum pernah kita lakukan ya. Tadinya belum pernah kita lakukan. Kita biasanya ada kegiatannya hanya senam bersama, tapi sekarang kita buat proyek, yaitu kita melakukan jalan menyusuri Kali Ciliwung. Nanti ada komunitas dari pecinta Kali Ciliwung ya, Ciliwung bersih. Nanti ada juga yang akan memberikan edukasi kepada kita dan siswa-siswi SMK 22 tentang bagaimana kondisi Kali Ciliwung. Nah, untuk itu saya akan paparkan. Yang pertama, nama kegiatannya adalah jalan santai ya. Jalan santai mengikuti jalan santai 3,5 km ya. Jalan santai 3,5 km menyusuri Kali Ciliwung ya. Ini pelaksanaannya saya rencanakan yaitu pada tanggal 22 November 2024 ya. Di hari Jumat sesuai dengan jadwalnya. Biasanya di hari Minggu ketiga ya, kita mengadakan kegiatan bersama, dan ini adalah bagian dari pembinaan kebugaran jasmani dari siswa-siswi SMK Negeri 22 Jakarta. Kemudian pesertanya nanti adalah kelas 10 dan kelas 11, karena kelas 12 sedang mengadakan kegiatan PKL, jadi tidak mungkin untuk dihadirkan. Jadi yang hadir itu ada kelas 10 dan kelas 11, di mana total jumlahnya sekitar atau sebanyak 450 siswa. Jadi nanti dari komunitas belajar Bapak Ibu dan dibantu dengan wali kelas nanti akan memandu kegiatan jalan santai menyusur Kali Ciliwung, dan dibantu juga oleh anak OSIS dan penanggung jawab dari masing-masing kelas untuk memandunya, sehingga nanti sesuai dengan rutenya, tidak ada yang nyasar. Nah, untuk itu nanti rutenya kita akan menyusuri dimulai dari jam 6.30. Kita kumpulkan seluruh siswa di lapangan utama depan sekolah SMK Negeri 22 Jakarta ya. Kita kumpulkan bersama, kemudian diberikan pengarahan, kemudian nanti akan dipandu juga oleh masing-masing wali kelas. Kemudian yang dari penanggung jawab kelas ya, nanti perwakilannya masing-masing 2 orang boleh jalan duluan nanti untuk memandu di sana atau menjaga di setiap persimpangan jalan supaya mereka tidak menyasar. Jadi ya sudah ada, kita buatkan rutenya. Rutenya dari sini kita keluar pintu gerbang, kemudian masuk ke SMK PGRI, kemudian masuk ke daerah pinggir Kali Ciliwung. Di sana itu nanti sudah ada pemandu dari komunitas Ciliwung Bersih ya. Ada komunitas Ciliwung Bersih yang biasanya komunitas ini menjaga Kali Ciliwung supaya selalu bersih.
membersihkan sampah-sampah dan lainnya. Nanti akan diberikan edukasi untuk masing-masing kelompok kelas atau nanti per jurusan saja ya. Nanti per jurusan akan diberikan edukasi dari tim komunitas Ciliwung Bersih. Kemudian setelah menyelesaikan Ciliwung, kurang lebih sekitar nanti dari sini kita menyusuri sampai kira-kira jarak 1,5 kilometer ya, pinggir Kali Ciliwung. Kemudian nanti memutar arah masuk ke sekitaran komplek Rindam ya, tapi kita tidak masuk ke dalam kompleknya. Kemudian kembali lagi sampai ke lapangan utama lagi. Oke, itu pemaparannya. Nanti yang dari perwakilan kelasnya mungkin nanti setelah ini kita akan mengadakan cek lokasi dan mana-mana saja yang harus perlu dijaga. Barangkali ada pertanyaan dari komunitas belajar atau dari perwakilan penanggung jawab kelas atau dari Bapak Ibu guru yang lainnya, boleh silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, barangkali kita sudah paham ya, karena rute ini ada di sekitar wilayah sekolah kita. Jadi kita tidak sampai keluar jauh dari sekitar lapangan kita. Oleh karena itu sudah banyak yang mengenal lintasan-lintasan yang ada di sekitar sini. Nah kemudian nanti peserta ini akan diberikan arahan untuk refleksi, misalnya tentang apa yang mereka temui selama melakukan jalan santai ya di sekitar Kali Ciliwung di situ, dan mengamati tentang terutama kondisi kebersihan sekitar Kali Ciliwung, daerah aliran sungai Kali Ciliwung. Nanti akan diberikan link untuk refleksi ya, untuk refleksi baik dari Bapak Ibu guru. Kemudian barangkali nanti kita akan setelah kegiatan ini akan kita adakan lagi pertemuan untuk berdiskusi tentang apa tindak lanjutnya ya, atau bagaimana, apakah proyek ini berhasil atau tidak, nanti akan kita lanjutkan lagi atau tidak, atau nanti kita akan mencari rute yang lain ya. Mungkin itu saja pemaparan saya selaku guru PJOK untuk rencana kegiatan jalan santai Kali Ciliwung 3,5 km. Terima kasih. Atau sekali lagi barangkali ada hal yang belum dipahami, boleh Pak, itu ada pertanyaan. Jadi sekali lagi nanti penanggung jawabnya itu ada wali kelas, kemudian ada dari Bapak Ibu komunitas, dibantu lagi sama nanti dari guru geografi juga atau guru-guru IPAS ya, yang akan dari guru sejarah ada, kemudian dari guru bahasa Indonesia juga ada. Yang pertama dari guru sejarah, saya minta tolong bantuannya, terutama geografi bisa membuatkan peta lokasinya atau denah lokasi yang akan rute yang akan kita ikuti jalurnya. Kemudian untuk Bapak Ibu guru bahasa Indonesia nanti bisa memberikan bantuan untuk membuat suatu laporan kegiatannya. Kemudian tadi satu lagi yaitu apa nih, guru PKN ya, PKN juga terlibat di sini. Nanti bagaimana mereka bisa mencintai tentang lingkungan ya, wilayah sekitaran Kali Ciliwung. Barangkali itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, tadi kita sudah atau saya sudah memaparkan sedikit banyak tentang rencana kegiatan. Barangkali untuk sesi tanya jawab ini ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Ya, apa tuh? Seragamnya pakai atau Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaannya bagaimana
pelaksananya nanti ya, pakai seragam atau tidak. Baik. Berhubung kita punya namanya identitas ya SMK 22, untuk peserta didik ini mereka sudah memiliki seragam olahraga yang berlogokan SMK Negeri 22 Jakarta. Itu menjadi identitas dari seluruh peserta didik. Oleh karena itu nanti akan diumumkan untuk peserta didik ini menggunakan seragam olahraga SMK Negeri 22 Jakarta. Akan tetapi barangkali karena ini kegiatannya bersifat bebas keluar yang penting nyaman, untuk penggunaan seragamnya pakai olahraga, pakai seragam SMK Negeri 22 Jakarta, tapi sepatunya boleh bebas ya. Kemudian nanti untuk Bapak Ibu guru pendamping, karena ini sifatnya adalah untuk kebugaran, jadi usahakan menggunakan pakaian olahraga juga ya. Walaupun hari Jumat biasanya kita pakai seragam seperti ini, pakai baju ucin dan pakai sadaria, tapi nanti di saat pelaksanaan kegiatan kita semuanya menggunakan pakaian olahraga bebas tapi sopan, supaya nanti bisa menyerap keringat dan tetap ganti baju juga ya. Mungkin itu untuk masalah seragam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Sekarang kan lagi musim hujan ya Pak. Kalau misalnya cuaca nggak mendukung, apakah itu tetap dijalani atau yang diundur waktunya? Oh iya, terima kasih ya, bagus pertanyaannya. Jadi itu adalah bagian dari hal yang harus kita pikirkan ya. Kemungkinan cuaca, apalagi sekarang sudah mendekati ke musim hujan ya. Yang pertama faktor keamanan. Kali Ciliwung ini adalah terkenal sering banjir, dan di sini juga sekitaran sini juga sering terjadi banjir ya. Kalau hujan besar atau terjadinya banjir kiriman ya, kemungkinan kita juga agak riskan untuk melakukan kegiatan ini. Oleh karena itu rencana tetap seperti ini ya. Namun alternatifnya nanti seandainya tidak memungkinkan, kemungkinannya adalah nanti kita majukan ke minggu berikutnya ya. Nanti ke minggu berikutnya, atau kalaupun tidak kita akan membuat rute lain di sekitar sini, tapi mengutamakan faktor keamanannya ya. Karena Ciliwung takutnya banjir, kita nanti rute sekitaran wilayah Condet, sekitar sekolah kita sini aja ya. Tapi tetap rutenya sekitar 3 sampai 3,5 km. Mungkin itu alternatifnya. Baik, itu bagaimana? Udah cukup ya? Ada lagi yang mau ditanyakan tentang? Iya, izin Ya, bertanya Pak. boleh? Kan misalnya kita sudah selesai jalan sehat, nah itu siswanya dikumpulin lagi ke lapangan atau mereka langsung masuk ke kelas masing-masing? Oke, baik ya. Nanti setelah setelah melakukan kegiatan jalan sehat ya, karena kita kan melibatkan banyak dan terbagi dalam beberapa kelompok ya, banyak siswa, tadi sekitar 450 peserta didik yang ikut ya, tuh ya. Jadi nanti kita akan atur dalam bentuk barisan dulu ya, per kelas, dalam bentuk per kelas barisan, kemudian melakukan jalan, kemudian kembali lagi ke sini, ke lapangan utama sekolah. Tetapi barangkali untuk waktu ya, karena jaraknya yang lumayan, sehingga waktunya tidak akan bersamaan. Oleh karena itu ada saat menunggu ya. Nah, di saat menunggu ini ya, jadi setelah sampai ke lapangan, finishnya tetap di lapangan. Setelah itu nanti boleh kembali ke kelas, melakukan istirahat dulu sambil sarapan atau apa boleh ya, atau nanti boleh juga yang sudah sampai di kelas nanti sambil dikasih waktu untuk berganti pakaian ya, berganti pakaian karena pakaiannya mungkin berkeringat atau apa, sehingga nanti yang sudah selesai tetap finishnya ke lapangan utama. Nanti di sini ada Bapak Ibu guru yang ngecek. Setelah itu boleh dipersilakan yang sudah sampai kembali ke kelas untuk berganti pakaian dan beristirahat dulu sebentar. Oke, itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, boleh.
Izin bertanya Pak, pada saat nanti jalan sehat itu, apakah siswa diarahkan membawa botol minum dari rumah? Nah, ya, bagus, ya. Ya, kemungkinannya karena kita jaraknya yang cukup lumayan lah, ya. 3,5 km, ya. Kita tahu sendiri bahwa sekarang peserta didik atau siswa ini generasi Z yang biasanya mager, ya, malas gerak. Kalau diberi jarak dengan segitu jauhnya, barangkali mereka juga ada yang berpikiran jauh amat atau ya karena belum tahu barangkali gimana saya nanti harus bawa uang jajan atau apa. Berhubung di sekitar Kali Ciliwung ini yang Bapak tahu nih tidak ada warung untuk istirahat atau ini ya. Jadi nanti untuk sementara untuk mengurangi dehidrasi atau kekurangan cairan, makanya dianjurkan boleh untuk membawa tumbler ya, membawa tempat minum masing-masing ya. Tapi tetap kalau perbekalannya untuk makannya nanti setelah istirahat di kelas. Itu ya. Ada lagi? Boleh? Ya, boleh. Nanti pas jalan sehatnya itu ada tim medisnya nggak? Oh iya, iya, iya. Ya, itu yang harus kita pikirkan juga ya. Karena kegiatan ini kan jaraknya jauh, kemudian tidak semua anak terbiasa atau siswa terbiasa jalan jauh. atau barangkali bahkan perlu kita buat proyek yang lain. Barangkali ada tanggapan enggak ya dari yang lain tentang kegiatan proyek jalan sehat ini?
Oke. Jangan mas, saya Boleh, kita ngomong santai aja. menanggapi izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Diding. Terkait jalan sehat pagi-pagi, memang kita perlukan untuk di sekolah. Ya. Yang pertama memberikan refleksi pada anak-anak untuk terus gaya hidup sehat. Terus juga yang kedua menambah pasti wawasan lingkungan terkait lingkungan di sekitar sekolah. Saya rasa cukup baik untuk terus digalakan bahkan mungkin di luar sekolah juga, mungkin sekolah-sekolah lain bisa ikut seperti itu. Terima kasih dari saya Pak. Oke, ya. Berapa yang lain ada kata-kata? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deding. Saya hanya ingin memberi tanggapan aja. Yang pertama sih mengenai jadwal ya Pak ya. Kalau jadwal itu kemungkinan bisa di seminggu 2 kali, 2 minggu sekali. Jadi biar aktivitas anak-anak juga mungkin tidak boring lah di kelas supaya juga mereka Bisa tiap minggu ya. iya. Jadi untuk nama pembukarannya juga ya kan, terus juga ya intinya buat kesehatan jasmani itu aja sih. Makanya dari ibu yang lain ada tanggapannya? Rutenya atau jalan-jalan atau hanya kegiatan yang perlu ditambah? Mungkin tanggapan dari saya untuk rute kan beda ya rute antara murid sama guru. Nah itu kalau menurut saya itu yang kemarin itu rute untuk murid itu terlalu pendek, mungkin nextnya atau kedepannya itu bisa lebih jauh lagi biar emang menambah kegiatan juga buat murid-muridnya bagus. Sampai ke day gitu. Kok kejauhan? Jadi kalau menurut saya tanggapan dari saya itu aja. Yang lain? Cuaca tapi kemarin agak mendukung juga ya. Kita coba takutnya kalau ada musim-musim hujan kita juga perlu bikin proyek yang lain dan jalannya rutenya tidak di Museum Ciliwung karena berkait dengan keselamatan juga. Ya. Siap, baik, terima kasih untuk tanggapannya dari rekan sekalian. Barangkali apakah ini kegiatan ini positif atau tidak? Positif. Aku perlu dilanjutin atau tidak ya? Wah, Aku perlu lanjutkan ya. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Jadi mungkin kita lanjutkan, tapi dengan perbaikan-perbaikan seperti yang tadi yang sudah diberikan sarannya, bisa penambahan rute atau kita kolaborasi lagi dengan komunitas-komunitas yang lain. Ya, komunitas yang lain ya. Kita Ciliwung bersih. Reptil biasanya ada tuh. Oh ya, tentang lingkungan ada ya. Kalau di sana juga banyak reptil atau binatang-binatang yang perlu dilestarikan juga. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kita akhiri diskusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih pada rekan-rekan sekalian. Ini kita mau ngobrol aja diskusi tentang proyek saya, yakni kegiatan membawa anak untuk melakukan jalan sehat, ya. Jalan sehat menyusuri Kali Ciliwung. Ya. Jadi proyek ini memang proyek baru, perlu kita laksanakan. Saya anggap karena anak-anak sepertinya masih kurang untuk kebugaran, terutama kebugaran daripada anak-anak. Terutama kita kan SMK itu butuhnya ya anak-anak itu badannya harus fit, harus bugar karena mereka harus siap kerja. Nah, oleh karena itu kemarin kita sudah laksanakan, barangkali ada masukannya dari program yang kita baru laksanakan itu, barangkali karena kita melibatkan kemarin itu ada komunitas pecinta Ciliwung bersih, kemudian kita juga melibatkan komunitas Bapak Ibu guru, komunitas belajar di SMP 22. Bagaimana tanggapannya dari Bapak sekalian barangkali untuk masukannya, sehingga apakah perlu dilanjutkan atau tidak kegiatan ini, atau mungkin ada masukan yang lainnya? Gimana?
Pak Agus. Oh ya, ini Pak Diding, program mengenai dari Bapak Diding membawa jalan sehat ke menyusuri Ciliwung ini cukup bagus ya. Terutama semua dapat dari kegiatan itu, rekreasinya dapat, olahraganya dapat, dan rasa cinta terhadap lingkungan juga dapat. Nah ini mohon dilanjutkan aja ya, karena kita juga semua ikut terlibat. Jadi kita juga ikut olahraga, ikut rekreasi juga, ya, sambil mengenal dengan di sekolah, sama karena bertanya di belakang sekolah. Nah, dan mungkin ada Mungkin sedikit saya menambahkan mungkin Pak Diding yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa program yang perlu disampaikan dengan anak-anak salah satunya adalah mungkin bersama juga yang selama ini kan kita hanya sebatas di kelas namun tidak secara langsung artinya interaksi antara guru dan murid itu baru di lapangan. Terus yang kedua juga juga kan yang selama ini juga mereka terpaut kepada belajarannya hanya di kelas saja dengan kondisi dasar cuma mungkin barangkali yang perlu ditambah karena memang rutenya itu kan kalau untuk bagi anak-anak ya, kalau mungkin bagi bapak-bapak itu yang artinya sudah cukup mungkin cukup, tapi kalau untuk anak-anak mungkin barangkali agak ditambah lagi karena memang rutenya kalau kemarin saya lihat sih terlalu dekat lah, artinya dengan 30 menit saja kalau tidak melakukan jalan dengan baik itu cepat ya. Namun bagi bapak ibu guru itu udah dapat, artinya untuk kebugaran sudah dapat lah. Mungkin ditambah saja kan di situ ada jembatan kuning, memang agak jauh jembatan kuning kita coba juga gitu. Tapi kalau buat anak memang saya rasa bisa itu. Terus yang berikutnya juga sekaligus yang selama ini mungkin generasi zaman sekarang ini kan tahunya hanya mal aja kan. Mereka tidak tahu dengan alam yang sebenarnya juga, iya, kan? Alam yang sebenarnya bahwa seperti apa sih, apalagi saya sendiri juga bukan dari orang sini tahunya Ciliwung itu sekarang salah ngajar di sini ternyata memang banyak sekali manfaat itu buat yang lain dan mungkin barangkali itu sebagai edukasi buat anak-anak juga dan supaya mengenal artinya untuk apa ya, dia lebih peduli lagi terhadap alam mungkin dan melihatkan sekaligus semacam apa, apalagi tadi ada kerjasama dengan pecinta itu mungkin barangkali nanti sekaligus dengan ada bersih-bersih lah gitu kan, apalagi sekarang di musim hujan gitu ada bersih-bersih, misalnya ada sampah yang nyangkut, ada yang nyangkut biar mereka juga peduli dan supaya mereka juga nanti di rumahnya juga bisa diterapkan dengan program seperti ini. Misalkan ada kalau kecil terjadi banjir atau apa mungkin tahu mereka akibatnya ada sampah, jadi artinya mereka sudah dari sejak ini di apa istilahnya diberikan edukasi tentang alam lah gitu. Mungkin kalau saya jujur aja untuk program ini dilanjutkan saja karena memang antusias dari bapak ibu guru dan pelajar juga sangat mendukung sekali. Itu tadi kata Pak Agus, ada sisi wisatanya juga mereka ceria gitu, artinya jalan sambil ceria sambil ya sih. Selama ini mungkin selama seminggu kita terlalu terbebani dengan pelajaran sekalinya berbaur di lapangan, mereka mungkin udah fresh lagi. Mungkin itu saja dari saya tambahannya. Persilahkan mungkin pada kalian. Kalau saya setuju lebih lanjut itu saja. Ini adalah kegiatan yang positif ya, yang bisa memberi dampak untuk anak dan seluruh warga sekitar di SMK. Barangkali mereka ada masukan ya? Ya sebenarnya dilanjut saja Pak. Jadi kegiatan itu kan banyak positif. Jadi kalau mau kita terkait gitu ya, karena masalah kali ini tidak ada artinya sampah. Terus kemudian anak-anak juga mungkin nanti pada saat kalau kita mau berjalan lagi di sana itu ada kegiatan di sini. Karena habitat kali kalau di belakang sekolah kita itu kan sebenarnya kalinya tuh agak lebar tuh.
pinggirannya itu. Nah, itu bisa kita menghijau lagi. Kemudian supaya habitat lokalnya itu juga semakin banyak di situ. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa biawak-biawak itu kan sebagai penyelaras alam tuh Pak ya. Nah, nggak hanya supaya diburu, tapi kan kita juga tahu bahwa kita bisa manfaat dari kali ini apa. Jadi kalau anak-anak jalan bisa tahu bahwa kalau pada saat banjir di daerah Bogor meluapkan itu kali juga sedikit. Berarti kita harus apa ini supaya bisa menanggulangi batas air yang tinggi itu supaya banjir tidak kemana-mana. Jadi lebih baik dilanjutkan Pak, ditambah muatannya Pak, biar kenal. Manfaat kali ini apa aja sih? Itu aja sih kalau saya Pak. Terima kasih sekali atas masukan-masukannya. Dari apa yang sudah diungkapkan bahwa memang kegiatan ini banyak manfaatnya, dan mungkin sosialisasinya nanti kita lanjutkan dengan misalnya ya kegiatan bersih-bersih di pinggir Kali Ciliwung juga, atau bersih mungkin juga kita coba menanam pohon sebagai ini di pinggiran Kali Ciliwung di area sungainya. Kemudian ya anak-anak bisa memanfaatkan atau menjaga misalnya penggunaan plastik, terutama karena biasanya plastik itu buangnya lari ke kali juga, sehingga itu bisa nyangkut dan bisa menghambat saluran air. Jadi bisa mengurangi sampah plastik ya, penggunaan sampah plastik pada saat itu. Terima kasih atas masukannya. Mungkin nanti saya juga akan mencari masukan lagi dari peserta didik atau dari komunitas yang lain, sehingga meyakinkan bahwa kegiatan ini memang positif. Ya, terus dilanjutkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sebenarnya dari perwakilan kelas, kemudian panitia kelas, kemudian dari OSIS, kemudian perwakilan dari lainnya. Hari ini Bapak minta untuk memberikan refleksi dari proyek kita, terutama dari proyek Bapak yang ini Jalan Sehat dari pinggir Kali Ciliwung, yang mana sudah kita laksanakan pada 22 November yang lalu ya. Jadi intinya kegiatan ini apakah memberikan dampak yang positif atau yang negatif terhadap apakah akan meningkatkan kebugarannya atau menambah wawasan tentang lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk yang bisa memberikan refleksi tentang kegiatan Jalan Sehat di Kali Ciliwung, Bapak persilakan. Oke ya, silakan. Siapa namanya? Kenapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghindar dari banjir ya. Terus saya jadi nambah relasi, jadi kolaborasi sama komunitas kita. Ya, terus apa lagi? Menurut saya boleh ditambah. Oh, tentunya bahasa sekolah ya, boleh tambah ya. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian yang lainnya, ada lagi yang bisa memberikan refleksi? Silakan dari orang tua deh. Ya, siapa yang berani ya? Coba ya. Mana refleksinya? Oh, mengajarkan sekolah. Atau ada yang lagi yang mau nambahkan lagi? Ada yang berani menambahkan lagi tentang refleksi kegiatan Jalan Sehat di Kali Ciliwung? Oke, baiklah. Bapak tanya dulu, dari proyek kegiatan Jalan Sehat di Kali Ciliwung, apakah memberikan dampak yang positif